Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan keteguhan untuk senantiasa menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk mereview materi Al-Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum kita memulai Surat Al-Ma'un, Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah karena surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Ma'un merupakan surat yang menempati urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Dan Al-Ma'un sendiri artinya barang-barang yang berguna. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab diturunkannya sebuah surat dalam Al-Quran. Adapun asbabun nuzul surat Al-Ma'un menurut Ibnu Jurayz terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta pada setiap pekan. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir oleh Abu Sufyan. Setelah peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 3 ayat pertama dari surat Al-Ma'un ini. Adapun asbabun nuzul surat Al-Ma'un yang diriwayatkan dari Ibnu Munzir, bahwasannya Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat keempat surat Al-Ma'un turun mengenai kaum munafik. Mereka selalu memamerkan sholat mereka, namun mereka tidak sholat jika tidak ada yang melihat, serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya arti dari kata ad-din adalah hari pembalasan. Sehingga makna dari ayat ini adalah, tahukah engkau wahai Muhammad orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan? Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 2. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kata al-yatim berasal dari kata yutim yang artinya kesendirian. Kata yatim sendiri sering digunakan untuk menjelaskan seorang anak yang belum dewasa dan ayahnya telah meninggal dunia. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata ta'am artinya memberi makan berupa pangan atau makanan pokok. Di sini menegaskan bahwasannya karakter orang yang mendustakan agama, mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4. Fawailun lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Menurut Ibnu Abbas, kata al-musallin yang celaka pada ayat ini adalah orang yang sudah berkewajiban sholat namun mereka melalaikannya.
Menurut Masruq, maksudnya adalah orang yang mengerjakan sholat bukan pada waktu yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Atta ibnu Dinar, maksudnya adalah orang yang menunda-nunda sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 5. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Menurut Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran, kata lalai di sini dijelaskan adalah ruh-ruh mereka tidak menghadirkan hakikat sholat dan hakikat bacaan-bacaan, doa-doa dan zikir yang ada dalam sholat. Mereka melakukan sholat hanya untuk dipuji orang lain, bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 6. Allazina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Kata yura'un berasal dari kata ro'a yang artinya melihat. Dari akar kata yang sama lahir kata riya, yaitu orang yang melakukan pekerjaan sambil melihat manusia. Sehingga jika tidak ada yang melihatnya, mereka tidak melakukan pekerjaan itu. Secara istilah, riya berarti melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian dan popularitas. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 7. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang berguna. Ibnu Katsir menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan baik, juga tidak mau berbuat kepada sesama manusia, tidak mau menolong orang lain, bahkan tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain meskipun barang itu akan kembali dalam kondisi utuh. Dan mereka orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang menolak terhadap membayar zakat. Baik, anandaku sekalian, kiranya demikian review kita pada hari ini tentang mengenal Rasul Allah dan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.